Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih akan merenungkan firman Tuhan dengan tema renungan cara menang menghadapi tantangan hidup. Dan pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan alasan lain mengapa kita tidak perlu tawar hati atau takut dalam menghadapi tantangan hidup. Kalau sebelumnya kita belajar dari pengalaman Yosua, saat ini kita akan melihat bersama pengalaman Elisa. Untuk itu, saya akan membacakan bagi kita kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15-17. Demikian firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menjamin akan menyertai dan memberi kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Selain Yosua, Elisa pun memiliki pengalaman yang sama. Saat bangun pagi dan berjalan keluar, pelayan dari Elisa melihat suatu tentara dengan kuda dan kereta mengepung kota di mana mereka berada. Lantaran panik dan takut, bujang itu berkata kepada Elisa, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Namun Elisa tetap tenang dan meyakinkan bujangnya kalau Tuhan pasti menyertai mereka. Elisa lantas berdoa agar Tuhan membuka mata bujangnya itu sehingga ia bisa melihat Tuhan menyertai mereka. Dan benar saja, bujang itu dapat melihat pasukan berkuda dan kereta berapi mengelilingi Elisa. Betapa hebatnya Elisa. Kendati diburu banyak orang dengan pasukan berkuda dan kereta bahkan bersenjata lengkap, Elisa tidak takut, Elisa tidak tawar hati, Elisa tidak gentar. Berbeda dengan reaksi kita yang kadang-kadang seperti bujang Elisa. Manakala melihat banyak bahaya dan persoalan, segera kita berpikir, "Celaka aku, mati aku, apa yang harus aku perbuat? Aku tidak dapat menghadapi masalah yang besar ini." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berubah. Dan seperti Elisa bisa melihat penyertaan Tuhan dalam keadaan bahaya dan berkata, "Jangan takut sebab Tuhan di pihak kita." Biasakan diri kita saat menghadapi masalah atau beban hidup, tidak merasa takut dan percaya bahwa Tuhan beserta kita, kendati kita tidak dapat melihat langsung Tuhan bersama dengan kita. Bujang Elisa memang semula tidak bisa melihat pasukan Tuhan, sedangkan Elisa bisa melihatnya. Hanya saja, bukan masalah jika kita bisa melihat Allah atau tidak. Yang terpenting, kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Pemazmur mengatakan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Dahulu, dalam pengalaman saya ada seorang yang pernah bersaksi kepada saya bahwa dia melihat salah seorang paman saya diselubungi oleh kabut putih. Setelah itu, orang itu melihat ada tembakan mengarah ke tubuh paman saya, tetapi paman saya selamat. Tuhan memproteksi hidupnya. Kita pun harus percaya perkataan firman bahwa malaikat Tuhan berjaga di sekeliling orang-orang yang mengasihi Dia.
Sadarilah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjalani hidup ini sendirian. Tuhan tidak membiarkan kita berperang dan berjuang sendiri. Setiap orang percaya disertai oleh Tuhan. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima dituliskan, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan beserta kita, bahkan telah memberi seorang penolong yang lain. Itulah Roh Kudus yang menyertai kita. Roh penolong, Parakletos. Rasul Paulus juga berkata dalam Efesus 3 ayat 20, oleh iman, Kristus berdiam di dalam diri kita. Jadi apa yang harus kita takuti? Kalau kita sedang takut, berjuanglah melawan ketakutan itu. Sebab kita tahu ada bala tentara Tuhan. Ada Tuhan Yesus sendiri dan Roh Kudus yang menyertai kita. Tertulis pula di dalam surat Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Mungkinkah kita sedang berpikir dalam masa pandemi ini tentang bagaimana cara membangun rumah tangga dengan baik? Bagaimana membangun pekerjaan dan bisnis supaya berhasil? Bagaimana membangun pelayanan di tengah-tengah PPKM ini? Bagaimana membangun pekerjaan dan bisnis yang sedang dilanda dengan krisis akibat pandemi dan PPKM ini? Bagaimana kita mengembangkan atau membangun iman yang diberikan kepada kita? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita merasa bimbang, kita merasa takut. Tetapi mari kita menghadapi kehidupan yang sukar ini dengan tidak takut, dengan tidak tawar hati. Apapun tantangannya, kita harus kuat di dalam Tuhan, sebab Tuhan beserta dengan kita. Setiap orang punya beban hidup. Setiap orang menghadapi tantangan dalam hidup. Tetapi tidak perlu takut, tidak perlu gentar, dan tidak perlu bimbang, tidak perlu tawar hati. Sebab Tuhan beserta kita dan kita pasti berhasil karena kita ditentukan untuk berhasil. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.